Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk melakukan pembahasan soal atau bedah soal AKM numerasi tingkat SMP bagian yang kedua. Oke, langsung saja. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Nah, berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furniture, dan lain sebagainya. Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini kalian diberikan sebuah tabel yang isinya adalah berbagai macam ruangan beserta dengan ukuran panjang dan lebar. Ya. Nah, ada keterangan, meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya dapat menjadi gambaran bagi seseorang saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang dapat dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Nah, Pak Sofyan berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Sofyan adalah sebagai berikut. 1. Pak Sofyan tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak perlu membuat kamar asisten rumah tangga. Berarti kamar tidur asisten rumah tangga dicoret. Kemudian yang kedua, Pak Sofyan tidak membuat kamar khusus tamu. Berarti tidak menggunakan kamar tidur tamu. Kemudian Pak Sofyan ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, di sini kamar mandinya dibuat ada 2. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Sofyan jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, baiklah, kita hitung terlebih dahulu masing-masing luas setiap ruangan. Nah, kita letakkan di sini ya. Luas dengan satuan meter pangkat 2. Sudah? Nah, sekarang di situ panjang dikali lebar berarti 4 dikali 3 berarti di sini kita isi dengan 12. Kemudian di sini 9. Ya. Kemudian di sini 15. Kemudian berapa di sini? 9. 9. Kemudian 15 lagi, di sini 2 dikali 2,5 dikali 1,5 berarti 7,5, terus di sini 6. Ya, berarti 12, 9, 15, 9, 9, 15, 7,5, 6. Lah ini kalian jumlah. Nah, ketika dijumlah maka akan ketemu 82,5. Baiklah, untuk soal selanjutnya. Tabel ukuran ruangan dalam rumah yang ideal seperti di bawah ini. Seperti biasa, disediakan tabel di mana tabel itu berisi beberapa jenis ruangan beserta dengan ukuran panjang dan lebar. Nah, keluarga Pak Hasan terdiri atas istri dan 2 anak. Pak Hasan akan membangun rumah sederhana dengan kebutuhan kamar-kamar yang akan dibuat, antara lain 1 kamar tidur utama. Kita cek ya, 1 kamar tidur utama. Kemudian 2 kamar tidur anak. Nah, ini jumlahnya ada 2. Kemudian ruang tamu. Nah, ruang tamu. Kemudian ruang makan. Kemudian dapur. Dan 2 kamar mandi. Nah, ini jumlahnya ada 2. Nah, Pak Hasan mempunyai luas tanah 1 area. Selain bangunan rumah, di depan rumah akan dibuat taman seluas 15 meter persegi dan kolam ikan seluas 3 meter persegi. Nah, sisa lahan digunakan untuk kebun. Pilihlah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar dengan mencentang pada tempat yang disediakan. Oke, kita amati untuk nomor 1. Luas lahan yang dibangun rumah adalah 70,5 meter persegi. Kita cek ya, cara mengeceknya kita tentukan terlebih dahulu luas masing-masing ruangan dengan satuan meter persegi. Nah, ini ya kita kalikan saja ya, luasnya panjang dikali lebar 4 dikali 3
berarti 12 meter persegi. 3 dikali 3 berarti 9 meter persegi. Kemudian 5 dikali 3 berarti 15 meter persegi. Kemudian 3 dikali 3 berarti 9 meter persegi. 3 dikali 3 9 meter persegi. Nah, ini dikarenakan ada 2, berarti jangan lupa dikalikan 2 ya. Berarti ini totalnya tidak 9 lagi, tapi berubah menjadi 18. Nah, kemudian kamar mandi juga ada 2. Berarti 2 dikali 2,5 dikali 1,5, ini nilainya adalah 7,5. Baiklah, kita jumlah terlebih dahulu ya. Ini berarti 12 ditambah dengan 18 ditambah dengan 15 ditambah dengan 9 ditambah dengan 9 ditambah dengan 7,5. Berarti ini totalnya adalah 70,5. Wah, ternyata pernyataannya nomor 1 benar. Sip. Nah, sekarang yang nomor 2, luas sisa lahan yang digunakan untuk kebun adalah 21,5 meter persegi. Nah, sekarang kita cek ya. Nah, pada awalnya Pak Hasan mempunyai luas tanah 1 area. Nah, 1 area ini nilainya adalah 100 meter persegi. Tinggal ngurangi saja. Berarti 100 meter persegi dikurangi dengan 15 meter persegi. Bisa dikurangi dulu dengan luas yang dibangun oleh rumah ya, yaitu 70,5, kemudian dikurangi dengan luas taman yaitu 15 meter persegi, kemudian dikurangi dengan luas kolam ikan yaitu 3 meter persegi. Oke, kita hitung ya, 100 dikurangi 70,5, kemudian dikurangi 15, kemudian dikurangi 3. Nah, berarti hasilnya ketika dikurangi adalah 11,5 meter persegi. Nah, di pernyataan nilainya 21,5 meter persegi. Berarti di sini salah. Kemudian nomor 3, jika lahan kebun digunakan untuk garasi, luas garasi yang diperoleh tidak ideal atau tidak sesuai ukuran. Kita cek untuk garasi. Nah, garasi mobil ini ternyata ukurannya adalah 5 dikali dengan 3, yaitu 15 meter persegi. Nah, sedangkan untuk lahan kebun sisanya adalah 11,5 meter persegi. Nah, jelas tidak ideal ya, berarti pernyataannya benar. Kemudian yang nomor 4, untuk membuat garasi mobil yang ideal, Pak Hasan harus menggabungkan kolam dan kebun. Nah, di sini untuk luas kolam, luas kolam di sini ada 3 meter persegi. Luas kolam ada 3 meter persegi, kemudian ditambah dengan luas kebun, yaitu 11,5 meter persegi. Sehingga ketika digabungkan menjadi 14,5 meter persegi. Wah, ternyata masih belum ideal, karena garasi mobil idealnya adalah 15 meter persegi. Berarti pernyataannya salah, berarti masih belum ideal. Baiklah, kita ke soal selanjutnya. Diagram berikut menunjukkan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019. Nah, kalian bisa memperhatikan grafik yang telah ditampilkan. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka atau TPT laki-laki dan perempuan dari bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019. Nah, dengan melihat diagram tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke, kita analisis satu-satu. Untuk nomor 1. Angkatan kerja pada tahun berikutnya makin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Sudah jelas ya?
Jadi dari grafik terlihat ya pada tahun berikutnya makin pengangguran semakin berkurang. Jadi benar ya. Kemudian yang nomor dua, pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Nah, ini terlihat ya, yang awalnya 6,07 menjadi 5,70, menjadi 5,53, menjadi 5,40, menjadi 5,31, menurun. Yang perempuan pun juga sedemikian. Awalnya 6,37 menjadi 5,45, menjadi 5,44, menjadi 5,26 dan menjadi 5,23. Berarti pernyataannya adalah benar. Untuk yang nomor 3, usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Nah, berkurangnya angka pengangguran bukan berarti menjamurnya industri rumah tangga. Mungkin saja karena perusahaan-perusahaan besar memerlukan sumber daya manusia yang baru. Berarti pernyataan ini adalah salah. Nah, kemudian nomor 4, tingkat pengangguran terbuka perempuan makin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Nah, angka pengangguran perempuan memang makin menurun. Berarti perempuan yang bekerja meningkat setiap tahunnya. Begitu juga untuk pekerja laki-laki. Jika dilihat perjalanan grafik antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, tingkat pekerjaannya adalah sama. Berarti ini salah ya, kurang tepat. Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Berdasarkan data yang tersaji pada diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah, wah, melihat dari pilihan jawabannya, berarti kita harus mencari rata-rata tingkat pengangguran terbuka baik laki-laki maupun perempuan, serta mencari median tingkat pengangguran terbuka baik laki-laki maupun perempuan. Oke, kita kembali ke grafik. Untuk mencari rata-rata, kalian tinggal menjumlahkan ya. Nah, untuk yang laki-laki tinggal menjumlahkan saja. 6,07 ditambah dengan 5,70 ditambah dengan 5,53 ditambah dengan 5,40 ditambah dengan 5,31. Nah, ini kalau kalian menghitung dengan benar, maka ketemunya adalah 28,01. Kemudian dibagi dengan 5. Banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilainya adalah 5,62. Sedangkan untuk rata-rata yang perempuan tinggal menambahkan saja 6,37 ditambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 ditambah dengan 5,23. Nah, maka ketemunya adalah 27,78 dibagi dengan 5. Banyaknya data juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ketemunya adalah 5,55. Nah, sekarang kita mencari median. Nah, median untuk yang laki-laki. Nah, perlu kalian ketahui bahwa median itu adalah data nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, dari grafik ini sepertinya sudah diurutkan ya. Untuk yang laki-laki ada 6,07, 5,70, 5,53, 5,40 dan 5,31. Berarti yang sebagai nilai tengah untuk laki-laki adalah 5,53. Kita tulis 5,53. Sedangkan untuk median yang perempuan, nah dari data ada 6,37, ada 5,45, ada 5,44, ada 5,26 dan ada 5,23. Nah, terlihat sudah. Berarti mediannya adalah 5,44. Nah, dari sini kita kembali lagi ke soal. Nah, oke, saya hapus ini.
Nah, kita cek ya. Yang A, rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari bulan Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,06%. Nah, padahal kita tadi ngitungnya ini. Berarti salah ya. Kemudian yang B, rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan dari bulan Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,55. Wah, keren. Betul ya? Untuk yang C, median tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari bulan Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,40. Nah, salah ya. Seharusnya adalah 5,53. Kemudian media tingkat pengangguran terbuka perempuan dari bulan Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,40. Padahal tadi kita ngitungnya 5,44. Berarti salah ya. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Wah, keren ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, dua soal berikutnya ini kalian diberikan bacaan, kalian harus membacanya dengan teliti, yaitu cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Kebutuhan jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times sebagai berikut. Langkah pertama, ukur berat badan kalian dalam kilogram. Langkah yang kedua, bagilah dengan angka 30. Langkah ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik, misalnya olahraga. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Untuk kebutuhan air minum setelah olahraga adalah 0,35 liter atau 350 ml setiap berolahraga selama setengah jam. Jadi jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Bagaimana? Sudah paham dengan keterangan ini? Kalau sudah, kita lanjut ke soalnya. Indra ingin mengetahui kebutuhan air minum dalam 1 hari. Indra kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Berat badan Indra 57 kg. Pada suatu hari, Indra sedang bermain futsal bersama teman-temannya. Dia bermain futsal selama 60 menit. Agar kebutuhan air minum Indra terpenuhi, banyak air yang sebaiknya diminum Indra pada hari itu sebanyak. Oke, kita gunakan rumus yang sudah ada, mencari kebutuhan air minum. Yaitu berat badannya berapa tadi? 57 dibagi dengan 30. Kemudian ditambah dengan lama olahraga 60 menit dibagi dengan 60 terus dikali dengan 0,7. Sehingga 57 dibagi 30 sama dengan 1,9 ditambah 60 bagi 60 itu 1 dikali 0,7 tetap 0,7. Sehingga totalnya adalah 2,6 liter. Nah, jadi yang air minum yang sebaiknya diminum Indra adalah sebanyak 2,6 liter. Baik, selanjutnya. Nah, ini Brian mempunyai berat badan 60 kg. Oleh karena dia seorang pelatih senam, setiap hari dia selalu melatih murid-muridnya dengan total waktu selama 3 jam. Wih, dalam aktivitasnya Brian minum menggunakan air mineral kemasan botol dan gelas plastik seperti gambar di samping. Nah, dalam 1 hari Brian minum air dengan pola minum berikut. Pagi 2 botol, 1 gelas plastik. Siang 2 botol dan 2 gelas plastik. Malam 1 botol dan 1 gelas plastik. Berarti 1 hari total yang diminum, banyak air minum yang diminum oleh Brian adalah 5 botol dan 4 gelas plastik. Nah, ini. Menurut kamu dengan banyak pola minum tersebut apakah kebutuhan air minum Brian terpenuhi? Nah, kita analisis ya. Nah, tetap kita menggunakan rumus yang tadi, kebutuhan air minum.
Nah, kita lihat berat badan Brian adalah 60 kg dibagi dengan 30, kemudian ditambah lamanya 3 jam itu 180 menit. Berarti 180 dibagi dengan 60 dikali dengan 0,7. Berarti ini kalau kita hitung 60 bagi 30 sama dengan 2 ditambah 180 dibagi 60 itu 3 dikali dengan 0,7. Sehingga menjadi 2 ditambah dengan berapa? 2,1. Berarti hasilnya adalah 4,1 liter. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, ini gelas yang digunakan diameternya adalah 4. Diameternya 8 cm, berarti jari-jarinya adalah 4 cm. Kemudian tingginya adalah 14 cm. Oke. Nah, tadi kita sudah menghitung bahwa banyak kemasan yang diminum selama 1 hari adalah 5 botol dan 4 gelas. Nah, kita hitung volumenya ya. Kita hitung volumenya. Yaitu 5 kali volume botol ditambah dengan 4 kali volume gelas. Oke, 5 dikali volume botol udah ketemu tadi 330. Sekarang kita mencari volume gelas. Volume gelas adalah bentuknya seperti tabung, berarti kita gunakan rumus P dikali R kuadrat dikali dengan T. P-nya pakai 22/7, kita ganti dengan 4 kuadrat, kita ganti dengan 14. Nah, ini 14-nya bisa dicoret. Sisa 2. Berarti 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali dengan 16. 44 dikali 16 itu 704. Nah, tujuan satuannya adalah cm pangkat 3. Kita masukkan di sini. Berarti 4 dikali dengan 704. Nah, oke. Kita hitung 5 dikali 330 itu nilainya adalah 1650. Kemudian 4 dikali 704 itu nilainya adalah 2816. Ketika kita jumlah menjadi 4466 cm pangkat 3. Kalau dijadikan liter berarti 4,466 liter. Nah, artinya apa? Dikarenakan jumlah air yang diminum setiap hari melebihi batas minimal kebutuhan, maka kebutuhan air minum Brian sangat terpenuhi. Ya. Oke. Gambar jembatan berikut. Diketahui nilai akar 2 1,4 dan akar 3 sama dengan 1,7. Nah, kalian diminta untuk menentukan tinggi jembatan. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kalian harus mengingat-ingat tentang teorema Pythagoras ya. Jadi kalau mencari tinggi ini bisa kita tulis di sini, ini tinggi. Kita ambil 1 segitiga. Ini 6, ini tinggi. Berarti ini bisa kita tulis menjadi 3 dan 3. Mencari tinggi. Berarti mencari tinggi sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Berarti sama dengan 36 dikurangi dengan 9. Berarti sama dengan 27. Nah, 27 ini bisa kita tulis menjadi 9 dikali 3. Nah, akar 9 kan 3. Akar 3-nya tetap. Berarti 3 dikali dengan 1,7 sama dengan 5,1. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebuah acara jalan sehat disponsori oleh sebuah bank. Dalam acara tersebut akan diundi beberapa hadiah menarik. Selain 7 jenis hadiah grand prize pada gambar di samping, ada sekitar 40 hadiah hiburan menarik lainnya. Anita merupakan salah satu peserta yang ikut acara gelak jalan tersebut. Dalam acara jalan sehat itu diikuti sekitar 400 orang dan setiap peserta memperoleh 1 kupon untuk memperebutkan hadiah tersebut. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar dengan memberikan tanda centang? Oke, kita analisis ya.
Peluang Anita mendapatkan hadiah sepeda gunung sama dengan peluang mendapatkan hadiah handphone. Nah, dikarenakan jumlah sepeda gunung dan handphone sama, nah sama-sama dua door prize. Nah, maka peluang untuk mendapatkan salah satu jenis hadiah tersebut adalah sama. Berarti benar ya? Yang kedua, peluang Anita mendapat hadiah grand prize lebih besar daripada mendapat hadiah hiburan. Nah, di situ grand prize itu ada 7 jenis yang jumlahnya adalah 10 hadiah. Sedangkan hadiah hiburan ada 40 hadiah. Dengan demikian, peluang setiap peserta untuk mendapatkan hadiah grand prize lebih kecil daripada mendapatkan hadiah hiburan. Berarti ini salah. Nah, peluang Anita mendapat hadiah dalam acara Jalan Sehat adalah 1/8. Kita cek hadiahnya. Nah, untuk grand prize ini totalnya ada 10 hadiah. Ditambah dengan 40 hadiah hiburan. Berarti ada 50 dibagi dengan 400. Berarti sama dengan 1/8. Berarti benar ya? Kemudian nomor 4, Anita tidak mungkin mendapat hadiah sepeda motor dalam acara Jalan Sehat karena cuma ada 1 unit sepeda motor dan pesertanya sangat banyak. Ya. Nah, artinya begini, semua peserta itu kan sudah mendapatkan kupon dan dipastikan mempunyai peluang mendapatkan hadiah sepeda motor meskipun peluangnya sangat kecil. Nah, akan tetapi setiap peserta mempunyai peluang yang sama. Berarti ini pernyataannya salah. Baiklah, saya kira cukup sekian kegiatan pembahasan soal bedah soal AKM numerasi di part yang kedua. Jangan lupa selanjutnya akan saya berikan bedah soal AKM numerasi untuk part yang ketiga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.